Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan website e-dakwah, dengan bagaimana pertama kita akan belajar tentang uh, header, footer, laman ya, terus habis itu dengan fitur-fitur yang ada. Langsung saja kita cek pertama, kita buka Chrome kita, kemudian kita klik e-dakwah ya, e-dakwah.wmi.ac.id, kemudian masuk login dan di sini terus kita login ya. Nah, kita sudah masuk. Oke, kita my site ya, ke site kita. Kemudian kita klik punya kita. Oke. Nah, kita dapat fitur-fitur banyak sekali, ada post, media, laman, komentar, dan tampilan, dan sebagainya. Nah, pertama kalau misalkan kita bikin sebuah laman, kita di laman baru, kita bikin misalkan laman baru ya, tambahkan laman baru seperti ini misal contoh. Nah, kemudian nanti setelah Anda mendapat laman baru, Anda tambahkan judul. Nah, contoh yang sudah jadi adalah seperti ini. Kita dapat sebuah laman home ya. Kita sebuah laman home, perhatiin jauh di sini. Nah, ini laman home kita. Nanti di sini itu akan ada banyak sekali fitur-fitur ya di sini. Nah, memang ini belum ditambahkan. Kita coba misalkan ini ya, kita perhatiin dulu yang ini. Nah, ini salah satu juga fitur form ya, give form ya, nanti di sana. Nah, apa sih itu laman, apa sih itu footer, apa sih itu header? Nah, kan kita bahas ya. Pertama, kita lihat di sini. Di laman, di situs milik saya ya. Oke, coba kita ya, kita lihat. Nah, teman-teman, kalau misalkan Anda melihat sebuah seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama, yang bagian atas ini, yang bagian atas sendiri ini ya, yang bagian atas sendiri yang ada tiganya ini dinamakan header ya, dinamakan header. Header ini memiliki banyak fitur ya. Nanti bisa kita tambahkan, ada fitur beranda, sosial media ya, terus ada personal, opini, personal, dan sebagainya. Nah, yang di bagian sini yang ada foto-foto saya ini adalah beranda. Dari foto sampai foto ini, foto terbawah ini adalah namanya laman ya. Sebuah post ya, sebuah post. Nah, ini sebuah post. Nah, yang di bawah ini dinamakan sebagai footer ya, dinamakan ini sebagai footer. Ada nama saya, ada cara dan sebagainya. Nah, ini dinamakan footer. Terus keseluruhan ini dari atas sampai bawah ini dinamakan sebagai laman, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara membuat header, bagaimana cara membuat laman, bagaimana cara membuat post, bagaimana cara membuat eh, footernya. Nah, akan kita bahas. Pertama ya, kita akan, nah kalau misalkan teman-teman bikin post, pertama Anda itu bikin footer dan headernya dulu. Caranya di mana? Yaitu Anda klik breakdance di sini, terus ini ada fitur header, ada fitur footer. Nah, tinggal dipilih aja. Jika Anda ingin membuat header, Anda tinggal latihan. Nah, ditambahkan di sini add header. Nah, ya. Nah, nanti akan Anda. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Nah, ini yang contoh yang sudah jadi. Ini contoh header yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan. Nah, bagaimana dengan footernya? Footernya akan kita juga perlihatkan di sini bagaimana footernya. Oke, nah contoh ini kita perlihatkan footer kita. Nah, ini contoh footer kita.
Ini contoh footer kita. Ini kita tambahkan di sini ada apa namanya, keterangan nama website kita, terus alamat website kita, ada kontak website kita. Nah ini kita bisa eh, edit-edit sesuai dengan kebutuhan kita. Ini footer kita. Nah setelah Anda membuat header dan footer, ya selanjutnya Anda harus membuat post gitu ya. Post itu adalah eh, pertama Anda membuat laman dulu. Laman, jadi tujuannya dari lamannya ini adalah apa? Laman ini adalah nanti Anda penggolongan dari laman ini adalah sebuah lembaran yang dia itu berisi tentang penggolongan eh, penggolongan apa namanya, penggolongan post Anda. Nah misalkan Anda bikin post nih, Anda ingin post tentang berita yang isinya berita terus gitu ya. Nah, Anda dibikinkan sebuah laman sendiri. Jadi laman itu seperti ibaratnya itu sebuah file yaitu ya. Laman itu ibarat sebuah bungkus. Nah, jadi laman itu ibarat sebuah bungkus. Jadi misalkan Anda bikin berita ya kan. Nah, ini dibungkus sebagai apa nih? Ya, itu disebut laman. Bungkus sebagai berita ya berarti laman sebuah berita. Nanti laman itu akan muncul di tadi itu. Nah, laman itu akan muncul di bagian header. Nah, contoh misalkan ini. Nah, misalkan ini. Laman itu, nah nanti laman adalah ini nih. Ini adalah laman nih, beranda sosial media personal. Nah, kalau misalkan Anda ingin membuat opini ya nah berarti nanti isinya opini-opini. Nah, di dalam laman-laman itu adalah berisi pos-pos ya. eh, di sini jadi berisi tentang pos-pos ya. Jadi di dalam laman berisi tentang pos. Nah, misalkan Anda pengen tentang apa website, biografi dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, nanti pos-pos ini nanti digolongkan sesuai lamannya masing-masing gitu ya. Dia pengen dikategorikan sebagai apa? Nah, ini ada uncategorized. Nah, misalkan ini nih. Ada kan screen juga uncategorized gitu ya. Nanti bisa saja ini bisa dikategorikan sebagai apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk penggolongannya. Nah, terus misalkan Anda pengen katakanlah kita sudah dapat nih udah dapat satu apa namanya itu satu laman ya, misalkan kita sudah dapat satu laman. Katakanlah contoh seperti ini. Eh, bukan, kita sudah dapat satu post ya, misalnya post apa itu. Semua post kita ini contohnya. Sunting dengan screening. Nah, ini itu gitu ya. Pertama, ini post misalkan. Ini tentang berita-berita yang terkini. Nah, Anda itu bisa satu menambahkan di sini media, ada fitur. Nah, di sini di fitur post itu ada fitur media, ada laman, ada komentar ya. Mana bukan ini, sorry. Ini maksud saya. Ada paragraf, ada judul, kutipan, kode, nah gambar. Nah, kalau misalkan Anda ingin memasukkan gambar ini adalah Anda bisa masukkan di sini nih, di media gambar ini ya, di media gambar. Nah, Anda ingin menambahkan tombol-tombol juga bisa, kolom juga bisa. Nah, kolom itu nanti adalah sebuah apa namanya itu pergerak apa namanya penggolongan gitu ya. Nah, Anda juga bisa memasukkan apa namanya itu eh, ini ya apa menu ya, misalkan menu-menu menu di sini. Anda bisa tambahkan saja. Nah, menu-menu daftar laman, menu-menu eh, share media share gitu dan sebagainya. Ada di sini. Nah, tujuannya apa? Nanti di sini misalkan nih, kan IPCOM UMI ada kan scanning film ini belum tertulis nama autornya ya, autornya dan sebagainya. Nah, Anda bisa tambahkan sendiri sebenarnya di sini tentang apa namanya? Tambahkan masih bisa ditambahkan misalkan autornya ya, ditambahkan autornya. Contoh nih
Kita tambahkan di sini adalah eh, tanggal ya. Nah, tanggal tanggal diterbitkannya. Kita cari misalkan mana ya tanggal ya. Oh, tidak ada tanggal ternyata. Ya kalau misalkan kita pengen di share ya, share media share lah. Atau ya share. Udah enggak share. Oh, sepertinya enggak ada. Ya Anda tambahkan apalah gitu misalkan. Kolom, grup bisa, daftar kategori bisa, short course bisa, chat bisa, tema juga bisa. Nah itu ya ditambahkan di. Nah contoh nih, ini akan keluar sendiri nih, ini otomatis ya. Nanti bisa Anda hapus sendiri masing-masing gitu. Nah setelah itu Anda tekan simpan. Nah itu untuk pembuatan eh, ini ya secara garis besar tentang website gitu. Sebenarnya website itu gampang susah gitu ya. Eh, dan pakai breakdance ini ya. Tinggal sisanya adalah kreativitas kita masing-masing ya. Jadi sederhananya pokoknya laman itu adalah sebuah lembaran. Nah, lembaran itu ibarat lembaran kertas. Nah, Anda tinggal edit kreasikan tuh lembaran itu mau berbentuk apa. Satu misalkan yang pasti itu di lembaran itu pasti ada home ya, ada rumah. Nah, isinya seperti itu. Nah, ada beberapa hal penting misalkan kayak Yoast SEO. Ya, SEO ini adalah sebuah sistem yang dia itu mempercepat pencarian Anda di pencarian website Anda di Google gitu ya. Nah, sesuai nanti ada ininya sendiri. Nah, contoh misalkan seperti ini. Tadi kita Ipicom ini ya. Nah, kita cari di sini. Kalau misalkan Anda pengen cari Nayo ASEAN, itu kita bisa cari di sini. Nah, di sini itu sudah ada nah, di sini itu sudah ada cara caranya. Ini ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau yang hijau artinya dia dapat ditemukan. Nah, ini sudah ada rekomendasinya tentang bagaimana SEO itu bisa naik gitu ya. Jadi SEO itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan pencarian kita di website. Ada fitur apa lagi di sini? Fitur aman ya. Oh ya, misalkan Anda bikin post. Anda bikin post. Nah, di post itu misalkan ya Anda pengen merubah tulisan. Nah, tulisan. Udah saja, Anda tinggal katakanlah tambahkan judul bla 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 bla. Misalkan ini kita uh, terus edit. Nah, ini ada plat hijau. Plat hijau itu adalah untuk melihat ya. Nah, ini contohnya. Hmm. Nah, ini nih. Ada itu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang laman, belajar tentang post, belajar tentang header footer, yang pasti header dan footer itu minimal harus banget ada di dalam website kalian gitu ya. Harus ada. Terus home juga harus ada. Nah, atau misalkan gini, kita kunjungin ini ya TPK. Nah, di bagian sini atas ini namanya adalah header ya. Ini namanya header.
Di bagian bawahnya lagi ini bernama footer ya. Di bagian ini namanya footer. Nah, ini itu adalah isi konten ya atau post ya. Ini adalah isi konten. Nah, bagian dari keseluruhan ini dari atas sampai bawah ini bernama sebuah laman ya. Ini bernama sebuah laman. Nah, ini kalau yang banyak-banyak seperti ini bernama post list ya, bernama post list. Nah, kita kemarin juga belajar tentang post list gitu ya. Nah, terus ada juga, nah ini setiap ini adalah laman nih. Homepage, profil, program, kontak, berita, rayon itu juga bagian daripada laman. Itu kembali ya, contoh. Kita lihat punya saya. Nah, ini masih beberapa memiliki kekurangan seperti kontaknya belum ada, terus ya karena memang ini masih di boulder, masih disempurnakan gitu ya. Jadi ya adanya seperti ini terlebih dahulu. Tapi ini terhubung dengan Instagram, Facebook, Google Scholar kita, yang artinya ini memiliki kontaknya masing-masing. Semuanya masih terhubung dengan kontaknya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kekurangan kami dalam apa namanya? Ya, ini maksimal yang bisa kami usahakan untuk mengikuti mata kuliah dakwah ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.